Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak yang ada di Padepokan, hari ini rupanya banyak yang hadir ya. Ada dari Malang, senior-senior kita yang dari Malang. Kemudian Banjarnegara Pak ya. Banjarnegara, kemudian ada Jepara, Semarang, Yogyakarta, Rembang, ada dari Lampung. Dari Lampung Mas Aji. Kemudian hari ini luar biasa sekali. Dan juga untuk pemirsa dimanapun berada, Sabang sampai Merauke sampai beberapa negara tetangga yang dirahmati Allah, sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang lurus Allah. Jadi syukur lurus Allah itu syukur yang karena Allah. Syukur yang ATP ya, ATP. Jadi kita melakukan syukur pun itu karena perintah Allah. Jadi syukurnya lurus Allah. Bukan syukur karena kita barusan mendapat sesuatu, penghargaan dan lain-lain, tapi syukur karena Allah. Kalau syukur karena Allah, itu berarti kita sudah melakukan T1. Sudah menerima takdir Allah, menerima afal Allah. Itu syukur yang lurus Allah. Jadi syukur itu tidak boleh pamrih karena makhluk, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tetap dilimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan terbaik dalam kehidupan kita. Saya ucapkan selamat pada bapak-bapak semua yang telah berbaiat di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah dengan disaksikan oleh Bapak Setio Purwanto. Ya, tadi saya tanya pada saudara kita ya, salah satu, gimana Pak rasanya baiat seperti akad nikah. Jadi oke, saya ucapkan selamat menempuh hidup baru. Di ibaratnya kita mulai saat ini komitmen pada Allah, pada Rasulullah untuk berhijrah di jalan yang lurus Allah. Nah, ini adalah awal momentum yang tepat kita memulai hidup baru untuk meluruskan ketauhidan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu-ibu, jadi DNSA ini satu spiritual Islam ya. Jadi kita spiritual Islam, maka pedoman kita hanya dua, Al-Quran dan Sunnah Rasul dan hadis ya. Itu pedoman kita itu. Jadi apapun model perjalanan kita, itu harus kita cross check dengan Al-Quran. Baik ayat yang qauliyah maupun yang kauniyah. Itu. Karena di sini pun juga ada di Padepokan ada konseling Al-Quran. Ada, program itu ada. Jadi sadar Allah itu merupakan satu pondasi. Sadar Allah satu pondasi yang harus ada, Pak. Sadar Allah itu ma'rifatullah. Dasar kita awaluddin ma'rifatullah. Awal orang beragama itu harus ma'rifat dulu. Harus kenal Allah dulu. Karena kalau kita tidak ma'rifat, kita tidak kenal Allah, maka ibadah syariat kita itu tidak akan membawa makna yang benar-benar substansi. Jadi kita nggak kenal Allah, kita sholat. Akhirnya apa, Pak? Sebelum sholat dan setelah sholat perilaku kita sama saja. Kalau sebelum sholat kita sering ngomong ngejelekan orang,
Setelah sholat pun sama saja, nggak membekas apa-apa. Karena apa? Karena kita belum mengenal yang kita sembah. Ya. Katakan sholat itu menyembah Allah, sholat itu doa, sholat itu satu bentuk komunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mau komunikasi tapi kita nggak kenal, nggak ngerti siapa yang kita ajak komunikasi, itu sama dengan kaset kan Pak ya. Jadi ibadah syariah itu akan sempurna kalau kita sadar Allah. Karena ketika kita sadar Allah, kita akan menyaksikan, kesadaran kita itu akan menyaksikan Allah. Itu. Ketika kita latihan berzikir nafas, kalau zikir nafas kita benar, insya Allah pasti kita bisa menyaksikan Allah. Yang laisa kamitslihi syai'un. Nah, kalau ini sudah kuat ya. Kalau ini sudah kuat, ini akan menjadi satu pondasi yang kuat. Ibarat ini pun rumah ini pondasinya. Itu. Orang yang sudah makrifat, sudah kenal Allah, apakah mesti menjalankan perintah Allah? Enggak mesti, Pak. Enggak mesti. Kenal-kenal tok. Saya kenal jenengan, Pak. Apa saya mesti ngikuti perintah jenengan? Enggak mesti. Gitu. Iblis itu ma'rifatullah, Pak. Tapi membangkang perintah Allah. Itu. Jadi makrifat itu tidak menjamin kita menjalankan perintah Allah. Jadi zikir gini tok sadar Allah, kita kemudian sudah katakan makrifat ya, makrifat kita sudah tinggi ya, kesadaran kita terhadap Allah sudah tinggi. Itu enggak menjamin kita menjalankan perintah Allah. Malah kita enggak sholat, iya. Banyak itu. Rasulullah saja satu-satunya makhluk yang termulia di semesta ini. Itu sholat, Pak. Syariat dijalankan. Apakah kita lebih mulia dari Rasulullah yang maksum, yang dijamin oleh Allah? Apakah kita dijamin? Nah, maka Rasulullah itu contoh yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita sudah pondasinya sudah kuat, maka baru ibarat rumah kita bangun dindingnya, Pak. Tiang-tiangnya kita bangun. Dindingnya kita bangun. Dengan apa? 3T. 3T. Tasbih, tahmid, takbir. Salah satu ciri kekasih Allah adalah menerima. Itu. Tidak ada kekasih Allah yang tidak menerima takdir Allah, tidak menerima sifat-sifat Allah, tidak menerima afal Allah. Tidak ada. Apapun perbuatan dari Allah, itu mutlak kebenarannya, mutlak. Semua afal Allah itu mutlak. Karena apa? Allah Maha Suci, Allah Maha Benar. Manusia yang suka menyalah-nyalahkan. Kalau kita menyalahkan Allah, apakah kita lebih pintar dari Allah sehingga kita menyalahkan Allah? Protes dan lain-lain nggak ada. Kalau kita masih senang protes, ya kita koreksi saja diri kita. Apakah iman kita sudah benar? Apakah kita sudah sadar Allah? Jadi T1 itu luar biasa kekuatannya. Ya. Dari T1 itu kita akhirnya bisa bersyukur. Apapun kita kena corona itu bersyukur, Pak. Bukan syukur pada corona karena corona, bukan. Syukur karena Allah. Kita dapat rezeki, kita bersyukur. Bukan syukur karena dapat rezeki, syukur karena Allah. Kalau syukur karena Allah dikasih rezeki, enggak dikasih rezeki tetap syukur, Pak. Allah nggak kasih kita rezeki itu apa salah, Pak? Bener, nggak ada Allah salah. Yang menyalah-nyalahkan kita itu, yang kadang merasa lebih pintar dari Allah sendiri sehingga kita protes Allah nggak adil dan lain-lain.
T3 Allahu Akbar. Kita meyakini, kita percaya bahwa Allah akan permudah hidup kita. Ini dalam level akhlak, dalam level perbuatan. Allah mempermudah hidup kita, Allah akan bantu kita, Allah akan fasilitasi kita. Ini dinding-dindingnya, 3T itu dinding-dindingnya. Atapnya apa? Atapnya ATP. Amanah tanda perintah. Amanah tanda perintah ini, dalam setiap amanah itu mesti ada tanda. Dalam setiap tanda itu mesti ada perintah, itu satu kesatuan. Dalam aktivitas kita, hidup kita, apakah mesti amanah yang kita terima dulu? Belum tentu, Pak. Kadang yang kita tangkap dulu itu tandanya. Loh, aku kok ini ya? Ini tandanya aku diperintah apa? Kadang gitu, Pak. Loh, tahu-tahu dia kok datang, tapi kok nggak menyampaikan sesuatu. Ini tandanya apa? Tanda yang kita tangkap dulu. Tapi bagi kita udah peka, kadang-kadang perintah kita tangkap duluan, Pak. Datang ke padepokan, tahu-tahu ada perintah gitu. Nggak ngerti tandanya, nggak ngerti, tahu-tahu udah nggak bisa dimpet untuk datang ke padepokan. Itu perintah yang kita tangkap duluan. Baru kemudian kita sadari, oh berarti tandanya ini, kalau tandanya amanahnya berarti ini, baru ketemu. Kadang yang kita tangkap amanahnya, kita nggak nangkap tandanya, nggak nangkap perintahnya. Akhirnya bingung. Amanahku apa yo? Saiki amanahku apa yo? Kadang-kadang ada tanya pada saya, Pak, amanah saya ini apa? Lu ya ora ngerti aku. Jadi ATP itu 24 jam, Pak. Kita nggak usah mencari amanah, kita bangun tidur itu sudah ada amanah tanda perintah. Bangun tidur, amanahnya badan kondisi kumal. Kumal itu tanda. Perintahnya apa? Berarti mandi. Jadi mandi bukan karena kita kumal, karena kumal itu hanya tanda. Mandi karena perintah Allah, gitu loh, Pak. Mandi karena perintah Allah. Kumal itu tanda, Pak. Jangan dijadikan tujuan. Kalau jadikan tujuan, kita syirik, Pak. Nah, setelah mandi ada amanah lagi. Tetap tuh tandanya perut lapar, perintahnya makan. Makan bukan karena lapar itu hanya tanda. Itu. Kita makan karena perintah Allah. Tadi ada amanahnya tubuh saya. Tandanya dipersilahkan Pak Pur, tanda, Pak. Perintahnya Allah, apa? Allah memberikan perintah saya untuk makan, walaupun saya nggak lapar, nggak begitu lapar. Tapi kalau sampai jam 12 ya kelaparan gitu. Jadi tanda, beliau itu memberikan tanda. Beliau ngomong seperti itu dari Allah, Pak. Memberi tanda pada saya sehingga saya segera makan. Itu maka karena tanda itu kadang yang kasar ini bisa kita rasakan secara fisik, kadang tidak bisa kita rasakan secara fisik. Itu tanda yang halus, yang lembut, yang ngerti kita sendiri. Maka dari itu kita berlatih zikir nafas ini salah satunya agar kita peka terhadap tanda. Dari T3 tadi, Allahu Akbar. Kita yakin, kita percaya Allah membantu kita. Membantu apa? Mempermudah menjalankan amanah, memberi solusi dalam menjalankan amanah. Jadi kalau kita kerja jangan cari duit. Dagang bukan catang. Uang itu hanya hadiah yang pasti dikasihkan oleh Allah. Jadi dagang karena apa? Karena kita menjalankan perintah Allah. Rugi, untung, itu sudah urusan Allah. Kita nggak usah mikir, Pak, jadi nggak pernah pusing. Kita sering stres karena apa? Mikir harta, mikir uang, mikir teman, mikir pekerjaan, mikir ini. Stres. Utang dipikir, utang dibayar, Pak, ora usah dipikir. Jadi amanah itu terus, Pak.
Amanah itu seiring dengan turunnya ilham. Ilham Allah itu turun 24 jam, Pak. Tiap detik, tiap menit itu turun terus ilham itu. Itu mengiringi tanda-tanda, memberikan tanda-tanda bahwa amanah tanda perintah itu 24 jam, mulai dari kita bangun, kemudian sampai kita tidur lagi, bangun lagi, tidur itu juga menjalankan amanah Allah. Kita mendapat proyek itu amanah. Kita mendapat perintah komandan itu pun amanah. Kita punya anak buah juga amanah. Kita punya pelanggan amanah. Cirinya amanah itu mesti kata benda atau kata yang dibendakan. Itu mesti keadaan. Itu cirinya, Pak. Tanda itu mesti keadaan. Perintah itu mesti tindakan. Kalau kita nggak menjalankan, nggak bertindak, artinya kita apa? Mogol ya, mogol kita nggak jalankan perintah lah. Nah ini, jadi materi dari DNSA sebagai pondasi ya, sadar Allah pondasi, 3T ibarat dinding-dindingnya. Ini kalau bangunan rumah, tiang-tiang, dinding-dinding, ATP itu atap, berhenti pada duduk di kamar saja, nggak melakukan apa-apa. Wirid aja biar rezeki lancar, itu jenis males. Rezeki lancar dongone apa iki wirid sekian ribu kali. Jenengan wirid sekian ribu kali wirid tok, dijamin tidak dapat apa-apa, malah kelaparan. Allah menjamin rezeki kita. Oh, Allah menjamin rezeki kita nggak usah nyari, kita tinggal jalankan perintahnya aja, cukup. Itulah namanya makom tajrid. Orang golek duit tapi duit teko dewe. Karena apa? Kita menjalankan perintah Allah. Itulah orang yang muttaqin, orang yang takwa, itulah kekasih-kekasih Allah. Itu saja, saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.